Apakah dokter Indonesia itu kalah secara kualitas? Jawaban saya itu enggak. Oke, masih dengan saya Dr. Tirta Peng Peng Peng, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hot belakangan ini, yaitu pertanyaan mengenai dokter internasional atau dokter dari luar negeri. Pertanyaan pertama adalah, apakah dokter Indonesia itu kalah secara kualitas? Jawaban saya itu enggak. Kalau secara kualitas akademisi, dokter Indonesia itu sama jagonya dengan dokter luar negeri. Karena variasi kasus di Indonesia itu banyak. Bayangin di Indonesia, satu dokter tuh ngulung kasus DB itu ratusan. Satu dokter tuh bisa nanganin. Di puskesmas saja dulu saya sehari bisa 96. Jadi jam terbangnya dokter Indonesia tuh dan variasi kasusnya tuh banyak. Betul? Tapi dokter di Indonesia itu kalah dari 3 hal. Yang pertama adalah Vaskes dan Alkes. Vaskes dan Alkes kita itu jauh ketinggalan sama dokter Vaskes dan Alkes di luar negeri. Ya, hal ini bisa dikarenakan karena pajak Alkes itu barang mahal dan dianggap barang mewah. Dan Vaskes kita itu yang tingkat pertama, yang puskesmas, itu masih belum serata kualitasnya. Jadi antara Sabang sampai Merauke, kalau di Jawa bagus, di luar Jawa belum tentu. Dan itu yang mengakibatkan pelayanan pasien tentu nggak akan bisa berimbang, karena Vaskesnya aja berbeda, dan Alkesnya juga berbeda. Dan kelemahan kedua adalah, tadi Vaskes dan Alkes kalah. Yang kedua adalah sistem kita tuh kalah. Sistem kita tuh kalah. Di Indonesia itu kalau mau berobat tuh agak ribet. Jadi ronsennya di mana, bayarnya di mana, daftarnya di mana, belum kalau dia rujukan, belum kalau dia BPJS terus sertifikatnya harus dilengkapi dalam waktu singkat. Sementara orang udah dalam keadaan sakit. BPJS itu adalah sistem yang bagus dan bermanfaat. Karena apa? Karena waktu tunggunya paling singkat, 14 hari. Preminya paling murah dibanding asuransi yang lain. Penyakit yang di cover juga paling banyak. Tapi sistemnya masih sangat sulit. Coba kalau Anda nggak percaya, Anda pemakai BPJS, buka aplikasinya Pandawa. Itu lama banget. Apalagi kalau orang yang mau aktivasi lagi BPJS. Jadi sistem kita tuh ruwet banget. Ruwet. Bener-bener ruwet. Yang ketiga, jadi ada ketimpangan jam kerja. Di beberapa tempat di Indonesia, itu satu dokter bisa menangani 80-90 pasien. Sehingga mengakibatkan komunikasinya nggak begitu bagus, komunikasinya singkat dan ala kadarnya. Terus habis itu kadang datangnya terlambat, ya karena pasien terlalu banyak. Kok bisa pasien terlalu banyak? Itu karena satu dokter diizinkan untuk mengambil 3 SIP atau surat izin praktek. Kenapa mereka ngambil 3 SIP? Ya karena gaji dokter di sini tidak setinggi dengan gaji dokter di Singapura. Sehingga untuk menutupi biaya operasional dirinya masing-masing, gaji dokter di sini, supaya mereka bisa bagus tuh mereka praktek di 3 tempat. Apa akibatnya kalau praktek di 3 tempat? Maka ada potensi keterlambatan. Itu alasan banyak netizen yang mengeluhkan, saya datang, dan itu bukan alasan-alasan, saya datang terlambat, dokter saya datang terlambat. Dan itu adalah sebuah hal yang harus menjadi peningkatan dari pemerintah, dari Kemenkes, dan dari organisasi profesi itu sendiri. Secara komunikasi, dokter-dokter kita itu tidak mendapatkan ilmu seperti layaknya komunikasi fakultas pada ilmu komunikasi. Jadi, kita harus tahu bahwa sebenarnya pasien itu adalah customer. Dan sejatinya dokter adalah penyedia jasa, yaitu seller. Nah, ketika yang dijual itu adalah jasa, maka sifatnya adalah intangible. Sesuatu yang tidak bisa diraba, sesuatu yang tidak bisa dipegang. Bukan tangible, intangible things gitu. Nah, karena intangible, maka customer akan memiliki ekspektasi. Ketika dokter sebagai penyedia jasa can fulfill their expectation, maka di sini terjadi namanya komplain. Komplain inilah yang harus diatasi. Nah, sebaiknya para teman-teman dokter ketika ada komplainan dari pasien itu tidak perlu terlalu reaktif di media sosial. Karena kita tidak bisa mengatur komplainan orang. Itu sebagai saya seorang dokter yang jadi pengusaha. Pasien itu berhak untuk komplain karena mereka pengguna jasa dan mereka membayar jasa kita. Tugas sebagai dokter adalah tidak perlu reaktif menanggapi semua komplain. Sikapi dengan baik dan tidak perlu ikut campur urusan vaskes-vaskes lain. Karena bisa jadi ya kita nggak tahu masalahnya. Contoh kejadiannya stroke kuping Mbak Kiki. Banyak dokter reaktif kan? Padahal kita nggak tahu vaskesnya di mana. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, berterima kasih, jadi masukan, that's it.
case close. Semakin defensif, semakin makan banyak orang lain yang akan komplain. Karena dokter tuh 100% nggak bisa sempurna. True. Dokter juga manusia biasa. Maka dalam 100% pelayanan, pasti akan ada orang yang komplain, bener? Nah, ketika pasien komplain itu adalah hak dari mereka. Dan sebagai dokter, tugas kita dan saran saya kepada sejawab, tidak perlu terlalu reaktif. Anggap itu menjadi kritikan. Jika kritikan itu dianggap sebagai hujatan, ya udah skip. Skip, nggak perlu dibahas karena nanti membuat bad mood. Tapi ketika kritikan itu menjadi sebuah masukan, masukkan ke dalam diri Anda, maka Anda akan bisa berubah menjadi hal yang lebih baik. That's it. Itu sarannya. Sembari kita mempelajari komunikasi saat kita terjun di dunia lapangan. Dan dokter itu kembali lagi buat para netizen itu ada dua. Satu dokter klinisi, yang kedua adalah non-klinisi. Orang-orang tuh taunya dokter mengurus pasien. Jarang dokter berajang manajemen. Itu alasan kenapa menteri kita bukan dokter. Karena orang yang bisa memimpin itu adalah orang yang mempunyai leadership dan manajerial. Dan orang yang sudah jadi pemimpin itu nggak akan bisa praktek. Karena dia sibuk mengatur manajerial. Nah, karena dokter-dokter kita itu harus mempelajari manajerial luar biasa. Ya. Kedepannya, insya Allah semoga suatu saat Menteri Kesehatan ya dari dokter lagi. That's it. Bukan berarti kita nggak suka sama Pak Budi, enggak. Pak Budi itu manajerialnya bagus. Tetapi karena beliau bukan dokter, maka statementnya bermasalah. Contoh, perpanjang STR 5 jutaan, itu nggak benar. STR itu diperpanjang kalau kita bisa ngumpulin SKP. Setiap kita ikut SKP, itu kita bayar seminar. Dan itu untuk update ilmu. Kalau nggak mau perpanjang STR, nggak apa-apa. Nggak usah praktek. Jadi aja non-klinisi. Simple. Jadi nggak bayar 5 juta, nggak. Jasa bayar STR itu cuma 200 sampai 500 ribu. Yang mahal itu ikut seminarnya. Nomor 1. Yang nomor 2 adalah, dokter kita kalah jago. Itu saya bantah. Karena dokter luar negeri, Singapura dan Malaysia itu kuliahnya juga di Indonesia. Di UGM. Di Unsri, di UNDIP, di UI, itu ada IUP, International University Program. Cuman yang beda adalah Vaskes dan Alkesnya. Nah, kalau misalkan yang beda Vaskes dan Alkesnya, kalah loh kita tuh, jauh. Dan ketiga, gaji dokter di sana bagus. Karena gajinya bagus, ya. Dan pasiennya bisa berimbang, maka satu dokter bisa melayani pasien dengan maksimal dengan komunikasi yang bagus. Nah, sekarang saya tanya, kalau PR-nya di Vaskes, itu PR siapa? Puskesmas yang ngurus siapa? Swasta kah? Tidak. Ya. Jadi dalam hal ini, berhentilah saling menyalahkan satu sama lain. Dari pihak dokter kita autokritik, memperbaiki diri untuk komunikasi yang bagus, lebih ramah, menganggap pasien sebagai customer. Tidak defend dan denial. Kalau ada kritik yang jahat ya, atau menyinggung ya kita skip. Sebagai pemerintah, sebagai stakeholder terpenting yaitu government, yaitu memperbaiki kualitas dari FKTP. Apakah memperbanyak dokter solusi? Belum. Kalau Vaskesnya nggak siap, tapi dokter banyak dicetak, terus mereka nanti mau kerja di mana? Satu persatu dulu diperbaiki. Itu aja kalau dari saya.